Halo, perkenalkan nama saya Nadia Cahyaningrum. Saya dari jurusan Psikologi tahun 2021 dengan NIM 2102061. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang interpretasi 5 karya dengan tema 5 emosi sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kesenian. Hasil karya saya sendiri berbentuk sebuah cerita yang dituangkan ke dalam sebuah lukisan dan penulisan sekaligus video pembacaan puisi sebagai semi interpretasinya. Nah, video ini akan terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah pembahasan mengenai emosi takut, lalu yang kedua ada emosi sedih, yang ketiga adalah emosi bahagia, lalu yang keempat adalah emosi jijik, dan yang terakhir adalah emosi marah. Untuk itu, ayo kita simak videonya. Next. Chapter pertama dibuka dengan emosi takut yang berjudul It's Not Supposed to Be. Alasan mengapa saya membuka chapter pertama ini dengan perasaan takut adalah karena alur cerita yang saya pilih. Chapter kali ini mengisahkan tentang sang tokoh utama yang merupakan seorang manusia yang sedang dipertemukan oleh takdir kematiannya, namun malah dipermainkan oleh sang takdir itu sendiri. Dari situlah dia sadar bahwa dia memang ditakdirkan untuk hidup kembali, namun hanya dengan jiwanya. Disitulah dia takut karena dia tahu bahwa dia telah dikutuk oleh Tuhan karena tidak bisa beristirahat dengan tenang. Saya mengambil tema kebangkitan dari kematian dengan aliran abstrak ekspresionisme. Emosi sedih adalah emosi negatif, dan di sini saya menonjolkan warna hitam, putih, oranye, kecoklatan, biru, kuning, dan ungu yang akan saya interpretasikan sebagai emosi negatif. Chapter selanjutnya adalah emosi sedih. Karya ini berjudul From Back to Back. Chapter ini melanjutkan chapter sebelumnya di mana sang tokoh utama mulai mengeksplor sekitarnya sampai akhirnya dia menemukan sebuah insiden kecelakaan maut tidak jauh dari lokasinya saat itu. Insiden tersebut memberi dia sebuah clue yang merupakan memori samar tentang kematiannya beberapa saat lalu. Memori tersebut menamparkan sebuah kenyataan bahwa waktunya telah tiba. Saya mengambil tema déjà vu dengan aliran fauvisme yang menonjolkan spektrum warna gelap yang lagi-lagi berinterpretasi negatif karena emosi sedih adalah emosi negatif. Di sini saya menonjolkan warna-warna gelap yang terdiri dari biru, abu-abu, dan hijau. Media yang saya gunakan adalah kanvas, kuas, tisu khusus minyak, pisau lukis, kertas, dan pulpen. Chapter selanjutnya adalah tentang emosi bahagia. Karya ini berjudul Sunflower Fields Forever, yang terinspirasi dari salah satu lagu The Beatles, Strawberry Fields Forever. Chapter ini merupakan bagian ketiga di mana sang tokoh utama menceritakan proses merelakan segala hal yang berkaitan dengan ketakutan dan kesedihan. Di sini, sang tokoh utama merasa terpukul oleh adanya dilema antara memilih melupakan semuanya dan mulai menerima kehidupan barunya agar bisa bahagia, atau terperangkap dalam masa lalunya yang serba kurang namun menghangatkan selayaknya manusia. Di sini saya mengambil tema kebahagiaan luar dengan aliran impresionisme yang mengacu pada spektrum lebih hangat karena bahagia merupakan emosi yang positif. Di sini saya menonjolkan warna oranye, kuning, hijau, abu-abu, dan biru. Media yang saya gunakan adalah kanvas, kuas, dan pisau lukis. Chapter selanjutnya adalah tentang emosi jijik. Karya ini berjudul Fastidium yang diambil dari bahasa Latin yang berartikan menjijikan. Chapter ini merupakan chapter keempat yang menceritakan tentang rasa jijik yang mengelilingi sang tokoh utama akibat penyesalannya di masa hidupnya. Dia secara tak sadar memilih untuk hanyut dalam masa lalunya, dan sang tokoh utama mulai merasakan rasa benci yang kuat terhadap dirinya sendiri, ditambah rasa jijik ketika melihat perawakannya yang sudah bukan manusia lagi. Di sini saya mengambil tema kebencian terhadap diri sendiri, dan di sini saya juga mengambil interpretasi negatif dari warna hijau dan putih karena emosi jijik adalah emosi yang negatif. Media yang saya gunakan adalah kaca, kuas, dan pulpen putih. Chapter terakhir ini menjelaskan tentang emosi marah. Karya saya kali ini berjudul Not at Me and I'm Not Aware of It,
yang terinspirasi dari salah satu lagu The 1975 yang berjudul I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It. Cerita ini saya tutup dengan emosi marah. Alasannya adalah untuk melanjutkan perasaan jijik tadi yang diceritakan sebelumnya, sekaligus karena keinginan saya untuk membuat akhir yang buruk atau bad ending, sekaligus open ending di mana audiens dipersilahkan untuk menafsirkan sendiri bagaimana kelanjutannya. Dalam chapter penutup ini, sang tokoh utama masih termenung akan penantian yang tiada habisnya. Di situ pun dia sadar bahwa dia tidak sendirian, melainkan ada orang juga yang sama sepertinya. Mereka pun merenung bersama dan akhirnya mereka pun sadar bahwa mereka mengambang tanpa ada tujuan. Dan disitulah akhirnya sang tokoh utama marah karena tahu akan kebodohannya. Saya mengambil tema penyesalan yang dituangkan dalam aliran abstrak juga menonjolkan warna merah dan hitam sebagai interpretasi negatif. Teaser. Oh, finally I'm free! Liberté! No boundaries, no judgment, no responsibility. They're not coming. She's not coming. Who? I weep hard. I don't remember. As my step became dance thrilling, as my lung became soul killing, as my eyes became wet boiling, as my hoarse voice screaming for the sake of togetherness, my hands shaking. Turn it off, dim the light, says God. I hate, I despise, I disgust myself too much. Look at that imbecile, myself. See myself. Oh, why not yesterday? Foolish. Nah, sekian hasil dari presentasi saya kali ini. Untuk link full video timelapse, lalu link full video pembacaan puisi, dan versi lengkap dokumentasi hasil karya akan saya cantumkan di description box di bawah ini. Lalu untuk referensi-referensi juga akan saya cantumkan di description box di bawah ini. Untuk itu, maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lain waktu. Bye!